Kalau kau mengkhianati rakyat, maaf, saya yang akan pertama menindak saudara-saudara sekalian. Itu saya sampaikan kepada saya. Jadi kalau ada pelanggaran hukum, ya tidak ada pilihan lain, saya harus tegakkan hukum. Pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, dengan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. 5. Pertimbangan majelis hakim dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekilapan yudek fakti dan yudek yuris dalam mengadili para terpidana, dan bukti baru atau novum yang diajukan oleh terpidana bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Semoga Presiden Prabowo Subianto mendengarkan dan melihat keadaan kondisi orang tua 7 terpidana. Semoga Bapak Presiden Prabowo Subianto supaya bisa memperhatikan rakyat kecil yang tidak berdaya ini, yang tidak berdaya dan tidak punya apa-apa. Semoga Bapak Presiden Prabowo siap membantu dan membebaskan anak-anak 7 terpidana ini. Semua unsur harus patuh sama hukum. Menerima fasilitas dari negara, menerima, memanfaatkan milik rakyat, tapi tidak memenuhi kewajibannya, akan kita hentikan. Karena pasti tiap institusi ada yang baik dan ada yang tidak baik. Semua institusi, jangan kita khawatir. Jangan ada loyalitas jiwa kors yang keliru. Kita mau lindungi anggota kita padahal dia salah. Tentu secara rasa ini melukai keadilan masyarakat, tentu kami. Di dalam pertimbangannya kan dikatakan ada tidak adanya novum ya, bukan novum yang kami hadirkan, lalu judeteksinya, pastinya ya, kemudian kekhilafan hakimnya juga tidak ditemukan, tidak ada. Jadi kami mempertanyakan ya, bahwa apa yang kami hadirkan, contoh ya, ekstraksi percakapan Widi dengan Vina pada tanggal 27 Agustus 2016, lalu dari handphonenya Widi baru diserahkan kemarin di persidangan PK. Kami ekstraksi dengan ahli seizin majelis hakim di PK dari Pengadilan Negeri Cirebon. Kami mendapatkan fakta bahwa ada terjadi percakapan pukul 22.14 yang terakhir antara Vina dengan Widi ya. Yang artinya bahwa pukul 22.30 kita tahu peristiwa itu didakwa adalah dari pukul 21 ya. 30 sampai kepada 22.30. Kalau 22.14 mereka itu masih bercakap-cakap ya, baik berteleponan maupun SMS-an, pertanyaan kami dalam rentan waktu 14 menit sampai 15 menit itu apa mungkin terjadi? Karena pukul 22.30 semua baik dari kepolisian, masyarakat itu sudah berkumpul dan menemukan jenazah mereka ada di Jembatan Talun. Itu yang pertama. Apakah ini bukan hukum? Ini pertanyaan kami. Sekarang menjadi muncul pertanyaan kan, kenapa sampai ditolak? Ada apa dengan Hakim MA? Dan ada apa di balik ini semua? Kan begitu tuh pertanyaannya. Maka jangan salahkan masyarakat seandainya si Hakim MA beserta timnya ini ada kong kali kong, ada sogok menjogok di sana. Kenapa? Fakta sudah jelas gitu loh, di lapangan sudah jelas, transparan, di pengadilan sudah diajukan, tidak ada di sana unsur pidana yang dilakukan oleh 7 terpidana. Itu sudah transparan, sudah jelas banget begitu loh. Kenapa ini Hakim MA tidak bisa memutus dengan adil? Apa mereka cuma baca berkas atau bagaimana?
ini? Atau ada permainan apa di belakang ini? Dia ingin menutupi isu apa ini di Indonesia? Ada isu besar apa yang akan ditutupi oleh kasus ini? Supaya kasus ini tetap kembali diperbincangkan, kembali mencuat, ya kan? Sehingga dimungkinkan, diprasangkakan untuk menutupi kasus-kasus yang jauh lebih besar. Ditolaknya PK 7 terpidana kasus Vina sangat melukai hati dari para pemohon, termasuk keluarga dan para pengacara, karena dianggap putusan hakim tersebut tidak adil dan tidak memperhatikan bukti novum yang sudah diajukan. Bahkan pengacara terpidana kasus Vina Cirebon, Titin Prialianti, sampai jatuh pingsan setelah mendengar putusan PK tersebut. Sementara itu, keluarga para terpidana kasus Vina Cirebon mengungkit nama Presiden Prabowo Subianto. Mereka memohon agar Presiden Prabowo Subianto bisa membebaskan para terpidana. Mereka berharap agar Presiden Prabowo Subianto bisa memperhatikan keluh kesah dari rakyat kecil dan berharap agar Presiden Prabowo siap membantu membebaskan 7 terpidana. Pasalnya, semenjak dilantik, ketegasan Presiden Prabowo dalam memberantas oknum pejabat negara yang melanggar hukum sudah sangat terlihat. Apalagi Presiden Prabowo sangat terlihat bahwa dirinya sangat berpihak pada rakyat kecil. Bagi keluarga terpidana, penolakan PK ini bukan sekedar kekalahan hukum, tetapi juga hantaman emosional yang berat. Kuasa hukum para terpidana, Jutek Bongso, juga mengungkapkan kekecewaannya terkait keputusan tersebut. Lebih lanjut, Jutek menyoroti adanya kejanggalan dalam proses penyampaian keputusan tersebut. Meski kecewa dengan hasil putusan, serta mencurigai adanya beberapa kejanggalan, ia menyatakan menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada masyarakat. Dengan sikap dari Hakim Agung yang menolak permohonan PK yang telah diajukan tersebut, tak membuat pengacara dari para terpidana menyerah untuk terus mencari keadilan. Pengacara dari para terpidana menyatakan bahwa mereka akan terus berjuang sampai 7 terpidana bisa bebas dan mendapatkan keadilan. Selain itu, tudingan adanya rekayasa dan penyalahgunaan wewenang terus menghantui proses hukum yang sudah berlangsung selama 8 tahun terakhir ini.